Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Genetika Modern. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Giziati Kadewanti, lalu ada Kak Alvina, ada Kak Ayu dan Kak Dia. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai gen letal. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari gen letal. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigotik atau homozigot menyebabkan matinya individu yang memilikinya. Berhubungan dengan itu, hadirnya gen letal pada suatu individu menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan menyimpang dari buku Mendel. Ada juga gen lain yang tidak menyebabkan kematian, namun jelas sekali dapat menurunkan daya hidup atau ketegarannya. Gen-gen ini disebut sebagai gen-gen non. Penyebab gen letal antara lain yang pertama, satu gen-gen letal, yang kedua mutasi struktur kromosom dan genom, yang ketiga mutasi aneuploid. Yang selanjutnya adalah macam-macam gen letal. Yang pertama yaitu gen letal dominan. Gen letal dominan menyebabkan kematian pada keadaan homozigot dominan. Pada keadaan heterozigot, biasanya penderita hanya mengalami kelainan. Lalu ada gen letal resesif. Gen letal resesif cenderung menghasilkan fenotip normal pada individu heterozigot dan mengalami kematian dalam keadaan homozigot resesif. Contoh gen letal yaitu pada ayam creeper yang berupa R besar, R kecil disilangkan dengan R besar dan R kecil yang akan menghasilkan F1 yaitu R besar atau letal yang bernilai 25%. Lalu ada R besar dan R kecil itu sebesar 50%. Dan R kecil yang bersifat normal sebesar 25%. Lalu kemudian ada tikus berbulu kuning yang disilangkan dengan tikus berbulu kuning antara jantan dan betina menghasilkan F1 berupa tikus letal sebesar 25%, lalu ada tikus carrier sebanyak 50%, dan ada tikus normal sebanyak 25%. Selanjutnya yaitu pada jagung atau zea mays. Nah, bila keadaan atau kondisi homozigot, dia ini akan membentuk atau terbentuknya suatu klorofil atau zat hijau daun normal. Sehingga pada daun yang berdaun hijau ini alelnya akan resesif A kecil. Sehingga bila homozigot A kecil akan menyebabkan gen letal. Sebab klorofil tidak akan terbentuk sama sekali pada zigot karena kecambah akan segera mati, seperti itu. Nah, seperti yang ada dalam PPT, yaitu diagram persilangan tanaman jagung, yang mana P yaitu indukannya, fenotipnya itu hijau muda dikawinkan atau bersilangan dengan hijau muda, genotipnya A besar A kecil dengan gamet A besar A kecil. Kemudian disilangkan akan menghasilkan A besar, A kecil. Sehingga di sini F1-nya yaitu 1 A besar berupa jagung hijau tua 25%, 2 A besar A kecil atau jagung hijau muda yaitu 50%. Dan juga 1 A kecil jagung albino atau letal sebanyak 25%. Nah, selanjutnya yaitu sapi bulldog. Nah, dalam letal resesif, sapi bulldog ini paling terkenal atau paling familiar karena pada bayi sapi ini akan seperti wajahnya itu mirip dengan anjing bulldog, yang mana mukanya itu moncong seperti anjing bulldog gitu. Nah, biasanya sapi ini akan menggugurkan atau abortus dalam kandungannya pada usia 6-8 bulan. Nah, sapi ini bertubuh pendek dan dalam genotipnya ini dia terbukti memiliki genotip heterozigot. Yang mana sapi ini yaitu turunan dari sapi Dexter. Nah, jika sapi Dexter dikawinkan sesamanya, A besar bagian anak mereka bulldog. A besar persis seperti P yaitu indukannya yaitu Dexter, dan A besar normal. Yang normal ini bertubuh biasa disebut sapi carry karena yang bulldog mati setelah lahir, maka perbandingan fenotip setelah lahir yaitu 2:1 antara Dexter dan carry. Simbol gennya yaitu D besar D kecil, diambil dari kata Dexter. Nah, seperti yang ada di tabel, P1 atau indukannya itu
berupa D besar D kecil Dexter dan juga jantannya D besar D kecil yaitu Dexter. Gametnya D besar D kecil, D besar D kecil. Maka F1 atau turunan pertamanya yaitu D besar Carry, D besar D kecil Dexter, D besar D kecil Dexter, dan D kecil Bulldog Lethal. Jadi, sapi yang hidupnya hanya 75% yaitu sapi 25% Carry dan 50% sapi Dexter. Selanjutnya yaitu pada kelinci Pelger. Anomalia Pelger ini yang homozigotnya resesif biasanya mati sebelum atau setelah lahir. Nah, yang heterozigot ini disebut kelinci Pelger dengan simbol P besar P kecil diambil dari kata Pelger. Nah, jika kelinci Pelger ini kawin sesamanya, maka A besar atau 25% anaknya mati waktu sebelum lahir. Nah, seperti ini contohnya. Jadi pada indukan P besar itu P besar P kecil akan bersilang atau kawin dengan P besar P kecil, Pelger dengan Pelger. Yang mana nantinya rasio F1-nya yaitu genotipnya 1 P besar, 2 P besar P kecil, dan 1 P kecil P kecil. Jadi fenotipnya PTH ini mati. Gen letal yang terjadi pada manusia yang pertama adalah kelainan Brachydactyly, yaitu suatu kelainan di mana jari-jari tangan atau jari-jari kaki tumbuh lebih pendek dari seharusnya. Yang kedua yaitu ichthyosis congenital, yaitu penyakit yang menyebabkan kulit menjadi kering dan bertanduk. Pada permukaan tubuh terdapat bendar-bendar berdarah. Yang ketiga yaitu thalassemia, penyakit kelainan darah yang ditandai oleh rusaknya hemoglobin karena adanya mutasi genetik. Yang keempat yaitu sickle cell anemia, yaitu kelainan pada darah yang menyebabkan bentuk sel darah merah tidak normal. Pada Brachydactyly, apabila kedua induk pengidap Brachydactyly disilangkan dengan genotip B besar B kecil, akan menghasilkan filial anak dengan perbandingan 2:1, di mana 1 diantaranya letal atau mati. 2 gamet anak B besar B kecil pengidap Brachydactyly dan 1 gamet anak B kecil normal. Dan juga ada contoh tangan orang pengidap Brachydactyly. Pada ichthyosis congenital, apabila kedua induknya disilangkan dengan genotip I besar I kecil, akan menghasilkan filial anak dengan perbandingan 2:1, di mana 1 diantaranya anak letal atau mati. Gamet kedua anak I besar I kecil normal dan 1 anak dengan gamet I besar normal. Ichthyosis congenital, penyakit yang menyebabkan kulit kering bertanduk pada permukaan tubuh, terdapat bendar-bendar darah. Biasanya bayi akan meninggal dalam kandungan. Nah, ichthyosis congenital ini disebabkan oleh allele resesif. Nah, selanjutnya yaitu thalassemia. Orang dengan genotip T besar H kecil bersifat letal, dan genotip T besar H kecil dapat hidup tetapi menderita anemia parah, sehingga untuk memperpanjang hidupnya harus dengan transfusi darah secara periodik. Penyakit ini eritrositnya yang kecil dan mudah rapuh. Oleh karena itu, daya absorpsi terdapat oksigen sangat rendah. Orang yang
normal memiliki genotip T kecil, H kecil, T kecil, H kecil. Nah, selanjutnya yaitu sickle cell anemia. Orang dengan genotip S besar bersifat letal dengan genotip S besar S kecil dapat hidup tetapi menderita anemia parah, sehingga untuk memperpanjang hidupnya harus transfusi darah secara periodik. Penyakit ini memiliki eritrosit berbentuk bulan sapi yang berakibat luas permukaan sel darah sangat kecil sehingga daya absorpsi terhadap oksigen sangat rendah. Oleh orang yang normal memiliki genotip S kecil. Ini adalah contoh persilangan sickle cell anemia. Nah, materi selanjutnya yaitu cara mendeteksi dan mengeliminir gen letal. Gen letal bisa dieliminir dengan jalan mengadakan perkawinan berulang kali pada individu yang menderita cacat akibat adanya gen letal. Hal ini lebih mudah dilakukan pada hewan dan tumbuhan dibandingkan pada manusia. Nah, gen letal dominan dalam keadaan heterozigot akan memperlihatkan sifat cacat, tetapi gen letal resesif tidak dengan demikian halnya, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi hadirnya gen letal dominan pada satu individu daripada gen letal resesif.